Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, para aktivis masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan yang diajukan kepada saya, Pak Ustadz. Di masjid kadangkala ada konflik di antara pengurus dengan jamaah, bahkan jamaah dengan jamaah. Bagaimana ini pengurus mengatasi konflik? Maka saya bilang, masjid itu tempat kita bersatu. Kalau di masjid kita tidak bisa bersatu, bagaimana mungkin bisa bersatu juga di tempat lain, dalam organisasi lain? Nah, oleh karenanya, masjid itu tempat bersatu. Karena kita suka dengan persatuan, maka orang bersatu bukan berarti nggak ada masalah. Masalah ada. Tapi masalah itu tidak menyebabkan terjadinya perpecahan. Oleh karenanya, kalau misalnya sebabnya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah keagamaan, ya sebut saja misalnya masalah khilafiyah, maka masalah khilafiyah itu harus dipelajari. Saya sering mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah agama itu menarik. Menarik apa? Menarik untuk dipelajari, tidak menarik untuk diributkan. Tapi orang yang suka ribut, apa saja bisa diributkan. Jadi pelajari. Nah, sesudah kita pelajari, oh ternyata pendapat ini ada dasarnya, pendapat ini ada dasarnya. Kalau begitu kita tampung semuanya. Contoh, kalau bulan Ramadan itu ada sholat tarawih, sholat witir, ada jamaah yang maunya 11, ada yang maunya 23. Ya ditampung aja dua-duanya. Di masjid kita Pak, sekarang kita tarawih dulu 8 rakaat. Sesudah 8 rakaat, nanti ada kultum dulu. Nah, habis kultum, witir untuk yang 11. Yang 23, mohon maaf, nah, itu silahkan minggir dulu. Kita beri kesempatan yang 11 untuk witir. Imamnya ganti. Nah, sesudah itu, silahkan bubar. Nah, sekarang lanjutkan yang 23. Nah, begitu. Jadi nggak ribut kalau ditampung semuanya. Itu contoh. Dan banyak perbedaan-perbedaan pendapat yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita pelajari, sehingga cari guru yang bisa menjembatani persoalan ini. Apalagi perbedaan pendapat karena yang muda dengan yang tua. Konflik antara yang muda dengan yang tua. Wah, yang muda, yang tua itu harus saling menyayangi, saling menghormati. Sehingga orang tua menampung apa yang diinginkan anak muda. Anak muda juga harus ngerti maunya orang tua. Sehingga nanti ada titik temunya. Memang apa yang diributkan yang muda dengan yang tua. Ini yang tua kolot, nggak bisa diajak maju, kata yang tua. Yang muda itu kadang-kadang bawa aliran baru. Nah, oh, kalau begitu dibicarakan saja, didiskusikan. Ada lagi Pak Ustadz, konflik antar pengurus. Ya, konflik antar pengurus itu karena tidak ada rapat, nggak ada musyawarah. Kadang-kadang orang maunya juga, dia maunya begitu, harus begitu. Ini maunya begini, harus begini. Tidak. Namanya orang rapat punya sejumlah keinginan. Dia punya keinginan ada 10, ini punya keinginan ada 10. Padahal nggak semuanya bisa dilaksanakan. Kalau begitu cari titik temunya. Mana yang bisa dilaksanakan. Sehingga nggak perlu ada keributan. Asal ada musyawarah secara baik, ada rapat. Disinilah pentingnya ada ketua, ada pengurus yang bijaksana menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat. Jangan mau-maunya ketua,
Jangan mau-maunya bendahara, jangan mau-maunya sekretaris, dan seterusnya. Tapi kemauan kita bersama, sehingga perlu didiskusikan secara baik-baik. Kuncinya adalah musyawarah. Beda apa lagi? Oh, beda antara penduduk asli dengan pendatang. Penduduk asli, penduduk pendatang, ini semua jamaah masjid. Semuanya ditampung di masjid. Semuanya difasilitasi di masjid. Kalau orang pendatang punya potensi, punya kemampuan, kenapa tidak dimanfaatkan? Ini bukan soal pendatang atau penduduk asli. Sehingga ada orang bilang, Pak Ustadz, itu di masjid saya yang jadi khotib mesti orang asli situ. Ya saya bilang tidak mesti orang asli situ. Memang Nabi orang mana? Nabi itu orang Mekah. Ternyata Nabi khutbahnya di Madinah. Nabi bukan orang Madinah, tapi kan sudah jadi penduduk Madinah. Sudah berdomisili di Madinah. Sehingga nggak usah dipertentangkan antara pendatang dengan penduduk asli. Misalnya ada orang Betawi, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Minang. Semua sama-sama memakmurkan masjid. Cari titik temu, jangan cari titik beda. Nah begitu. Jadi masjid itu tempat kita bersatu. Kalau orang mau bersatu, dia menyingkirkan perbedaan. Kalau beda tapi dia ingin ada di situ, ya dimusyawarahkan. Sehingga nanti gagasan-gagasan dengan argumentasi, dengan dalil, itu nantinya